55 dan hari ini kita mau testing dua mobil di belakang gua. Seperti biasa Nissan S14 dan juga BMW 36. Jadi kita mau testing Sentul untuk persiapan apa? Untuk persiapan kejuaraan berikutnya lagi. Dan hari ini cuacanya panas banget. Ya biasanya kan kalau Sentul tuh dingin gimana gitu, hawanya sekarang lagi panas. Dan ya cukup luar biasa sih, tadi udah beberapa kali testing juga, hasilnya juga oke aja, aman aja, nggak ada trouble. Cuman tadi pas tandem sama Mas Randy iseng pakai BMW 36, muffler dari E36 nya copot. Cuma nggak apa-apa, kita masih persiapan lagi buat nextnya, oke?
Oke guys, welcome back to my YouTube channel Amandio55. Nah kali ini kita sudah lama banget nggak upload video setelah kemarin kita upload di 1GP Indonesia round 7 dan round 8. Dan sekarang kita ada di nge-review mobil. Nah ini mungkin yang kalian pengen tunggu-tunggu. Memang selama project mobil ini kita nggak bahas banyak banget tentang dalam-dalamnya. Cuman di channel kali ini, di episode kali ini kita coba mungkas isi-isi dari mobil di 1GP Indonesia. Nah ini dia mobil champion of di 1GP Indonesia LS14. Jadi ini dia mobilnya LS14 yang gue pakai kemarin di 1GP Indonesia. Kita menang juara 1 di round 7 dan juara 1 juga di round 8, top qualifier di round 7. Jadi bentuknya sebetulnya kalau kalian lihat di mobil kita 2JZ S14 tahun 2021, bentuknya sama, sebetulnya kita tetap pakai body kit Origin Lab yang versi ini. Cuman karena beda warnanya mungkin tampilannya juga beda. Karena di depan kita pakai ring 18 255, sedangkan tahun kemarin yang kita jadi champion di IDS itu kita pakai ring 17. Jadi kita naik satu size tapi tidak terlalu tebal, jadi sedikit lebih tipis. Jadi yang buat penasaran untuk lihat mesinnya, ya mesinnya seperti kalian udah tahu mungkin ini ada LS base-nya dari LS3. Cuman perbedaannya adalah ini race engine dari CBM. Jadi aslinya dia stroker jadi 68 dari 6200. Jadi dia 6200 basicnya. Cuman di stroker jadi 6800 plus ada perubahan yang lumayan signifikan. Dari headnya udah pakai billet CBM Pro X, terus kerk aset keyless, stang sama piston juga pakai Manley. Jadi lumayan lebih powerful dari LS3 stock, tapi juga power bandnya tetap sama, horsepowernya lebih gede, torsinya jauh lebih besar. Jadi mobilnya menurut gua kita testing di sini juga sebetulnya sedikit kurang besar ya treknya jadinya. Tapi kita akhirnya setting dengan ratio belakang untuk bisa nyesuaiin trek. Oke, jadi karena mesinnya lumayan besar, yang pasti pendukung kaki dan suspensi, braking semua di mobil ini harus gua pikirin bener-bener matang. Jadi gua kali ini pakai Max Shop, Part Shop Max untuk S14 depan belakang, yang trail brake, knuckle dan knuckle depan, knuckle belakang. Shock gua pakai Feel 443 3-way. Jadi keunggulan dari 3-way, gue bisa adjust mobilnya mau bump reboundnya lebih seberapa, yang belakang seberapa. Jadi gue mau mobilnya bisa lebih napak lagi di aspal, jadi biar kerasa. Nah salah satu contoh yang kemarin berhasil dengan shock 3-way adalah kualifikasi round 7 pas hujan. Dari situ benar-benar kerasa kita nyetir di hujan tuh nggak kayak nyetir di kayak nggak nyetir licin, dia totally flat out, gripnya dapat semua. Walaupun treknya lumayan becek ya. Terus header kita pakai custom dari ORD. Di sini headernya udah ceramic coat plus di wrapping lagi sama heat wrap. Dan rem kita pakai pedal box dengan Tilton reservoir. Jadi sebelumnya mobil lebih simpel aja bikinnya, nggak ada turbo, nggak ada wastegate. Karena basicnya V8, kurang lebih horsepowernya sekitar ya 500-an lah ada di mesin. Dan paling menarik menurut gue bagian dari belakang mobil ini sebetulnya masih standar. Dan tetap pasti radiatornya ada di belakang kayak mobil drifting biasa. Fuel cell kita ada di belakang, cuman kali ini fuel cell agak serius. Jadi kalau mobil gua yang lain fuel cellnya biasanya pakai tangki aluminium, terus tank doang sekitar 2 tank, 2 fuel filter. Kali ini tangkinya pakai radium sekitar 40 gallon dan fuel pumpnya pakai Walbro. Ada 3 pump di situ. 1 pump untuk ke surge tank di dalam. 2 pump untuk ke surge tank, 1 pump untuk tembak ke mesin. Jadi lumayan fit, gampang karena semua FCST sistemnya ada di sini. Dan gue taruhnya sedikit ke depan, deket dengan shock tower. Jadi biasanya ada yang taruh di bawah. Nah ini gue sengaja taruh di depan supaya weight distributionnya lebih neken antara 2 shock tower. Radiator standar ya, kita pakai radiator aluminium dengan dengan fan 2 biji. Electric water pump udah pasti. Dan paling sangat mempengaruhi dari mobil ini
kita pakai Winters RTS Quick Change yang sangat ngebantu kita bisa ganti ratio kapan aja. Di sini kita punya 6 setup, mulai dari final kepala 4 sampai kepala 3 kecil. Jadi kita tinggal nyesuaiin tracknya sebesar apa, power bandnya kita mau main di mana. Jadi kita udah nggak perlu lagi ganti gardan, copot pasang, tinggal copot baut sekitar 6 baut di belakang, pasang balik dan isi oli. Nah di sini ada sprayer buat air, jadi gua ada pencetan sprayer di mobil buat air. Water tanknya ada di sini warna kuning, ngisinya dari luar. Nah ini gua akal-akalan sih bikinnya dari sebelum ini tangki motor gue pakai, tangki Ninja, cuman di custom supaya bisa fit karena tangki Ninja ini bentuknya dia flat bulat dan bisa ada tutupannya gitu, bisa di lock. Nah sebetulnya ini gue pasang karena gue lihat yang sebelah fuel fillernya. Fuel filler kita kan pakai radium. Nah, kurang lebih konsepnya sama. Jadi fuel fillernya ada di kaca. Harusnya dia bisa di dalam situ, bisa di tempat original. Cuman kita taruh kaca, kita putar ini. Nah, kita putar aja. Tinggal isi afgasnya di sini. Nah, ini FIA, jadi udah pasti aman. Jadi dari fuel filler kita tembak ke fuel cell, segampang itu. Nah untuk daleman ini sebetulnya udah pernah di-review sih dulu ya. Basicnya mobilnya tetap roll cage sama kayak yang kita bikin full reinforce semuanya. Yang paling signifikan di dalam kita pakai RTS gearbox 6XD. Jadi kalau kalian pengen tahu 6XD itu apa, ini gearbox sebenarnya sama dengan GeForce 4 speed, cuman ini 6 speed. Sistemnya sequential, jadi gearbox yang sama dipakai tim RTR dan beberapa Pro AFD yang lainnya. Dia pakai gearbox ini karena kalau menurut gua salah satu gearbox yang lumayan kuat karena keluar RTS dengan mesin LS mereka match karena basically RTS dia ngebuat gearbox untuk NASCAR. Jadi harusnya nggak ada masalah kita taruh di LS. Dan semua ECU ada di dalam. Kita pakai PDM punyanya Motec, ECU-nya Motec juga, M130, dan tombol-tombol gua ada di atas. Jadi di atas ini lebih gampang buat kontrol semua panel-panel yang gue mau. Biasanya taruh di bawah sih, cuma karena ke BM-an gua taruh di atas. Ban masih pakai ukuran yang biasa, gue pakai ban 6535 ring 18 dari Velocita DTX. Sejauh ini ban yang sama gue pakai di D1GP, depan pakai 255 3518 Velocita DTX juga, satu size lebih kecil dikit. Jadi gue pengen pakai ring 18 tapi profilnya kecil. Jadi akhirnya gue terpilih lah ini. Jadi lebih meaty gitu loh depannya. Dan menurut gue total dari semua mobil ini masih berat, belum banyak potong-potongan. Nah nanti mobil S14 gue yang satu lagi yang mesinnya sama dari CBM itu jauh lebih ringan. Nah jadi ketika itu kelar, gue contek basic potongnya, gue adaptasi di mobil yang ini. Oke, jadi hari ini kita udah testing mobilnya. Ini sebenarnya testing kita kedua kali. Jadi pertama sebelum D1GP, abis D1GP kita akan persiapan IDS. Jadi ini mungkin jadi settingan kita untuk IDS nanti. Mobilnya jauh lebih maju, lebih kencang, beloknya jauh lebih full lock lagi. Kemarin kita benar-benar masih ngeraba banget untuk cari geometrinya. Jadi hari ini kita ada full day untuk cari setupnya. Kebetulan nakal kita belakang juga baru pasang, jadi everything seharusnya goes well. Nah tadi kita udah sekitar 15-20 lapan masuk ke track untuk testing tires, untuk testing kaki-kaki, suspensi. Jauh lebih agresif, jauh lebih nyaman di dalamnya, dan mudah-mudahan kita bisa podium lagi di IDS. Dan ini hari ini kita udah kelar, dan jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue supaya dapat video-video menarik. Bye!